Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 14 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan bahas perkembangan market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, ya. Jadi di sini ada beberapa, tidak banyak yang masuk. Alhamdulillah, kita nggak perlu banyak-banyak bahas karena ya sesuai permintaan kita akan bahas sesuai dengan apa yang masuk di kolom komentar ini. Oke, kita mulai. Oh ya, sebelum mulai, hari ini, malam ini akan berakhir untuk promo Peer dan Peers. Ya, jadi silahkan jika Anda ingin join Peer dan Peers untuk paket 12 bulan full di 2023, silahkan manfaatkan kesempatan terbaik ya untuk berinvestasi bersama Jeff Advisor tentu saja. Baik, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG kembali melemah seperti yang sudah kami sampaikan di F-Talk kemarin malam ya, dimana target pullback hari ini pagi ini ya, ini opening pagi ini tepat di target kami yang kami bahas di 6840-an ya. Dan setelah mencapai level tersebut muncullah tekanan jual menyebabkan IHSG melemah sampai dengan sesi sore tadi, dan juga faktor penurunan saham GoTo yang kebetulan kemarin malam kita bahas ya. Jadi ini proses dari turun IHSG ini pullback selesai tercapai ya, akan lanjutkan penurunan. Jadi sementara ini seperti itu untuk IHSG. Jadi kemungkinan besar ya arahnya masih ke bawah, dan pun kalaupun ada pullback sampai dengan 69 sekian pun itu masih proses bagian dari turun ya, karena ini adalah tren turun untuk IHSG ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kenaikan minor yang terjadi saat ini, dalam artian secara umum, karena ini kita bahas IHSG ya, secara umum kenaikan yang terjadi manfaatkan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk memperbaiki posisi-posisi di portofolio Anda. Jangan sampai Anda lengah, apalagi nyangkut semakin banyak ya. Itu yang banyak terjadi, yang masuk dalam portofolio member-member baru gitu ya. Banyak yang posisinya sudah kurang ideal, ditambah lagi semakin tidak ideal dan semakin memberatkan untuk diperbaiki, semakin susah gitu ya. Jadi kenaikan itu dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dan segera untuk diperbaiki ya, diidealkan portofolio tuh. Misalkan Anda memegang saham yang katakanlah seperti GoTo, ada kenaikan ya segera dikurangi. Ada saham-saham yang posisinya downtrend, ada nyangkut di atas ya segera dikurangi ya. Itu kalau misalkan gak ada cash di portofolio, karena cash adalah sangat penting, ya ditingkatkan cashnya seperti itu. Jadi dalam menyikapi pergerakan market seperti itu ya, lebih ke strategi secara umum. Sehingga kalau Anda dengan baik memanfaatkan apa yang ada, momentum market yang ada, kemungkinan besar untuk Anda bisa berkinerja di atas indeks akan besar tentu saja, seperti yang sudah kami contohkan ya, seperti itu. So momentum pullback ini mungkin masih akan bisa berjalan, namun Anda harus segera perbaiki. Kalau misalkan portofolio Anda saat ini sedang posisi tidak ideal ya, atau floatingnya besar ya, kemudian terlalu banyak saham-sahamnya atau over diversifikasi, kemudian over position ya, ini waktu yang tepat kalau ada momentum pullback seperti beberapa hari ini dimanfaatkan untuk mengurangi posisi, untuk meringankan beban portofolio Anda ya. Jangan malah menambah pusing gitu ya. Karena tadi ada yang GoTo malah tambah di harga 100 gitu kan, padahal udah dikasih tahu ini adalah kesempatan untuk sell on strength, bukan untuk buy ya. Gitu. Seperti yang sudah kami bahas sesuai dengan pembahasan kemarin malam. Seperti itu ya. Jadi untuk indeks ya kita lihat kenaikan dan strategi yang mungkin saat ini kita jalankan pun juga lebih ke swing trade singkat ya. Apabila kita punya posisi dan sudah profit
kalau misalkan tidak memungkinkan untuk ke TP, segera dieksekusi, take profit dulu. Atau misalkan Anda membeli saham kemudian tiba-tiba secara teknikal tidak sesuai dengan harapan, ya segera dieksekusi, jangan dibiarkan hingga menyangkut atau melebihi batas proteksi. Kalau bisa jangan sampai dengan proteksi ya. Kalau bisa 1% atau 0, sekian persen di cut, ya di cut aja. Jangan menunggu misalkan di kita 5% gitu ya, karena itu kalau terus-terusan seperti itu juga besar juga ya. Jadi itulah kenapa kita tidak menjadi masalah apabila banyak yang merah, asalkan memang minim lossnya ya. Minim lossnya dalam artian persentase efek ke portofolionya kecil. Kenapa begitu? Karena kondisi market seperti ini ya. Itu jangan mengharapkan sesuatu yang ya tidak sesuai dengan kondisi gitu ya. Kondisinya memang seperti ini ya gitu. Itulah salah satu kunci kita tetap di atas market. Oke ya, lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama ya, ini kita bahas apa adanya ya. Ini yang masuk hanya beberapa saja, nggak apa-apa, malah senang kita cepat videonya. Tolong bahas MDKA untuk trend following. MDKA untuk trend following berarti ya namanya trend following kan harus uptrend toh gitu. Kalau masih downtrend ya belum kan. Nah ini MDKA posisi saat ini dia untuk trend bisa dikatakan ini konsolidasi ya, konsolidasi, belum confirm dia uptrend. Memang dia sudah matangkan tren naiknya, namun kelanjutannya adalah konsolidasi nih ya, konsolidasi. Sehingga jika Anda ingin trend following di saham ini, memang ada baiknya tunggu breakout di atas 46 ya. 46 ini adalah salah satu kunci MDKA sudah keluar dari konsolidasinya gitu ya. Sekali lagi ya, ini konsolidasi ya. Nah ini kan kecenderungannya uptrend. Iya ini kecenderungan uptrend, tapi seperti ini loh ya. Ini juga uptrend, ini uptrend, ini uptrend, ini juga uptrend, sama. Tapi kalau horizontal line atau resist ini belum dipecahkan, dilewati, ya ini adalah batasan kenaikannya, ya kan? Seperti itu. So, trend following ya seperti ini untuk MDKA ya. Ketika dia konsolidasi ya dia akan bolak-balik, tapi kalau sudah breakout, kemudian Anda masuk, kemudian ada retest dan retest berhasil, Anda bisa tambah. Seperti itu ya. Nah, ini sekarang ini belum ya. Jadi menurut saya sekali lagi ini menurut saya ya, bisa benar bisa salah. Jadi silahkan Anda cocok atau tidak. Kalau mau trend following seperti itu. Lagian juga rentang pergerakannya juga menyempit. Kalau untuk swing juga sekarang ini belum menarik, sehingga kalau menurut saya ini ya bagusnya memang breakout dulu. Kalau misalkan dia gagal breakout dan turun ya Anda tunggu support aja untuk swing, tapi ya ini tidak bisa trend following gitu ya. Sip. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ada yang masuk baru nih ya. Sebentar ya. Kita refresh. Ada yang baru masuk IELTS ya, nanti kita bahas ya supaya agak banyak lah ya pembahasannya. Tadi MDK, BMRI dulu ya. Bahas saham BMRI untuk semi invest kira-kira akan sampai ke harga berapa sampai akhir Desember. Akhir Desember ya. Oke. Kita coba cek tadi, kita lihat marketnya seperti itu. BMRI akan seperti apa? Tentu saja kita akan coba lihat patokan BMRI biar masih tetap terjaga uptrend di support berapa. Ini maksudnya reversalnya di berapa gitu kan. Ini sedikit mengedukasi terkait ini ya, semi invest. Ini semi invest ini adalah strategi orang bingung ya. Dimana kalau kita ya namanya mau invest ya invest, trading ya trading. Kalau di kami seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan semi invest ya kami nggak bisa jawab. Kita cuma bisa jawab ya invest atau trading, seperti itu. Nggak ada yang seperti ini ya, semi invest tuh nggak ada.
Ya, menurut kami seperti itu. Kalau invest ya invest, Anda harus lihat fundamentalnya. Kalau Anda trading ya lihat teknikalnya. Seperti itu. Ya toh? Nggak ada apa ya namanya ya? Semi invest, semi trading seperti itu. Nanti bahayanya apa? Anda mau semi trading misalkan, semi trading sama semi invest. Kemudian Anda beli, kemudian niatnya awalnya trading menjadi invest. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Ini sedikit mengedukasi aja. Sekali lagi ini menurut saya dan ini yang saya tanamkan di dalam strategi peer, peers dan private trading room. Kenapa PTR, peer dan peers terpisah? Karena tidak ada yang semi trading, semi invest, nggak ada. Invest ya invest, trading ya trading, karena pendekatannya berbeda, cara kerjanya berbeda, ya seperti itu. Kita lihat invest ya, coba BMRI. Jadi kalau kita sarankan ya, kalau Anda mau invest ya invest, kalau trading ya trading, jangan setengah-setengah dong. Harus clear ya. Uang itu Anda punya ya, harus Anda tahu tujuan untuk apa ya. Jangan jadi orang yang ragu-ragu ya. Gitu. Untuk BMRI sekarang ini baru saja turun ya ke bawah EMA 60, ini di H4 ya. Coba di daily. Di daily di sini dia mentok di EMA 60 dan kebetulan ini adalah support 9875 dan ini merupakan, tadi pertanyaannya ya. Pertanyaan adalah reversal point di sini ya. Kalau dia patah atau turun kembali ke bawah 9850 ini bisa ke bawah ya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena ini terjadi ada bearish divergence di sini. Kebetulan bearish divergence dan terjadi penurunan. Sehingga kuat untuk ke bawah sini. Ya, kalau sampai akhir tahun, ini kan trading ya. Kalau akhir tahun itu nggak ada ya invest sampai akhir tahun gitu. Padahal sekarang bulan Desember gitu, sekarang udah akhir tahun, Pak. Gitu ya. Ya, kita masang targetnya di 10.30 atau di 10.90 ya, 10.900 kali. Di situ dulu ya. Nggak muluk-muluk lah, kalau marketnya jatuh ya berat ke sana, bahkan ini bisa saja breakdown ke bawah seperti itu. Ini kalau teknikal ya, kan tadi pertanyaan adalah target ya. Gitu. Dan juga reversal pointnya di sini di 98 ke bawah, out. Itu ya. Kenapa begitu? Karena reversal. Gitu toh. Nah, seperti ini ya, breakdown 50 jebrot ke bawah. Gitu loh. Jadi sekali lagi ya, nggak ada semi invest, semi trading di sini ya. Kalau Anda tanya trading ya trading, invest ya invest. Jangan pelin-pelan ya. Seperti itu. Ini memang harus ditegaskan karena kita kesulitan juga ada konsultasi. Awalnya trading Pak, tapi karena nyangkut jadi invest. Nah, itu repot sekali ya. Untuk membenarkan seperti itu, statement seperti itu repot kita juga. Mengedukasinya juga kadang-kadang susah. Karena orangnya nggak tahu mau trading atau invest itu nggak tahu. Makanya disemi-semiin. Nah, itu yang menurut saya kurang tepat dan sangat disayangkan. Kenapa? Ya itu duit-duit Anda, tapi kita perlu mengedukasi. Kalau Anda mau trading ya trading, ya invest ya invest. Ya, nggak bisa trading direvisi jadi invest atau sebaliknya. Ya, gitu. Semoga ya ini bisa diterima dengan baik ya. Maksud saya ini untuk mempertegas mana trading dan invest. Ya. Gitu. Dan ini juga berlaku untuk member PTR dan peers. Kalau Anda member PTR ya Anda cuma trading aja di kita ya. Gitu. Kalau Anda join peer sama peers ya invest aja. Kecuali Anda memang join ketiga-tiganya. Nah, Anda punya dua account yang terpisah, trading ini untuk trading, untuk invest. Nah, seperti itu kita akan memberikan advice-nya lebih ya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Mohon bahas IELTS untuk trading jangka pendek. Oke, hari ini ICE cukup besar secara volume. Kemudian di sini kita lihat dia juga meretest EMA 60 dan berhasil ya. Berarti potensi IELTS ini, IELTS ini harusnya secara teknikal ya, potensi untuk lanjut naik ini ada. Ini mungkin belum ke 0,2 ya, kemungkinan 0,2 ini karena dia juga baru saja breakout dari 89 yang merupakan resist terdekat
sekarang ini sudah di-retest sebagai support baru, sehingga kita bisa melihat potensi IELTS ini ke 0,2 dulu ke area resist 145 ya. Ini super agresif, jadi harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda nggak disiplin, Anda juga bisa nyangkut dan dibawa gap down berjilid-jilid ya, karena ini punya historis seperti itu. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Tolong bahas technical fundamental. Wah, ini berarti invest ya. Invest SMGR. Emang invest ada fundamentalnya? Ada dong ya. Kita invest juga menggunakan technical juga ya. Technical itu juga dipakai untuk mengambil momentumnya. Semen Gresik atau Semen Indonesia sekarang namanya. Oke. Untuk SMGR ini apa ini? Stock split. Nggak tahu ya ini ya. Saya belum stock split atau entah Rakisu, nggak tahu. Teknikalnya jelek ya sepertinya ya. Teknikalnya jelek. Kemudian fundamentalnya kita coba cek dulu fundamentalnya, karena ini juga kalau invest kan pertama kali itu bukan teknikalnya yang dilihat, itu adalah fundamentalnya. Nah ini kalau kita lihat dari fundamentalnya, SMGR itu bukan typical growth stock ya, atau bukan perusahaan yang sedang bertumbuh. Ini terlihat ya tidak stabil. Memang dia sempat naik-naik tapi tidak stabil, tuh naik turun ya. Kemudian dilihat dari operasional juga cenderung juga sama, tidak stabil, inline. Kemudian kita lihat di tahun ini performance-nya kurang lebih hampir sama, tidak stabil, tapi ini mungkin akan ada perbaikan sedikit di ternyata tidak di bottom line-nya ya. Kemungkinan ini akan ada sedikit perbaikan, sedikit tipis sekali, dan dengan adanya pertumbuhan yang tipis itu ya kemungkinan nggak akan ngefek apa-apa, karena ini relatif downtrend dalam jangka panjang. SMGR ini belum uptrend, jauh sekali untuk uptrend, masih sangat jauh. Bahkan ini baru saja membentuk lower high gitu ya. Jadi lower high ini indikasi turun lanjut ya. Dan kemarin ini pullback, yang ekspektasi kita akan pullback, targetnya sudah tercapai atau belum, kemungkinan 0,2 ya. Ini 0,2 di 7.700-an ini. Ini sempat masuk stock call kemarin dan sudah mencapai target. Jadi ya untuk trading ya, jadi untuk invest masih banyak yang lain yang lebih baik. Nah, sekarang ini kalau kita mau swing trade ya, dengan adanya reject di 0,2 ini paling tunggu support aja di 6.500 ya. Jadi fundamental tidak stabil itu catatan penting ya, tidak stabil, tidak tumbuh ya. Kemudian yang kedua, teknikalnya downtrend, dan tadi ada corporate action, nggak tahu itu, saya belum cross check apakah itu Rakisu atau stock split. Yang jelas nggak ada urgency untuk masuk di sekarang ini untuk saham Semen Gresik. Jadi sekarang ini ya dilihat-lihat aja lah, cari yang lebih baik, lebih teknikalnya lebih baik, fundamental juga lebih, pertumbuhannya lebih stabil, mungkin ya seperti itu. Oke, bahas Harum dan Aisyah sekali lagi. Kalau Anda mau tulis kolom komentar, kasih penjelasan pembahasannya apa, trading, invest, technical, fundamental gitu loh ya. Nah, lain kali tolong ya, saya bahas nih Harum, tolong lain kali diberikan penjelasan ya. Saya minta tolong nih, sudah saya jawab ya di sini. Jadi saya minta tolong juga pertanyaannya agar jawabannya juga sesuai gitu loh. Ya, saya nggak tahu nih minta pembahasan yang apa gitu ya. Jadi saya anggap penonton Yev Talk itu sudah ngerti trading dan invest itu seperti apa gitu kan. Nah, untuk Harum ini juga dividen ya.
Ya, kemarin kalau nggak salah kita sudah bahas. Ini sangat wajar terjadi penurunan dan kemungkinan penurunan ini bisa berlanjut ya. Sepertinya akan berlanjut ke bawah, melintas uptrend line ini ke bawah 16.30. 16.30 di sini ada gap kecil 16.30, kemudian ada shadow juga di sini, ada gap juga. Ya, sepertinya hati-hati juga ya. Nah, begitu ini neckline ditembus ya. Neckline ditembus kalau kita perhatikan di time frame kecil ya. Ini double top ya dengan neckline. Nah, ini kalau di breakdown ke bawah, EMA 60 ini sudah di breakdown, berarti arahnya ke bawah ya, ke spot-spot berikutnya ya, ke 16 sampai dengan ke 15 tadi ada gap. Jadi hati-hati untuk harum. Seperti itu. Bahas SMDR. Nah, ini juga ya, tolong dikasih penjelasan. Ya, saya akan bahas teknikalnya aja juga. SMDR sekarang naik atau turun? Turun ya. SMDR ini sudah kita buatkan dulu bulan udah lama ya, beberapa minggu yang lalu lah, sudah agak lama. Kenapa kok ini turun seperti ini? Ya memang IHSG turun ya, tapi SMDR ini sudah kita prediksi ya. Ini ya punya kita ya, Advisor. Ya, Anda bisa, kalau Anda pengen tahu prediksi atau rekomendasi, ada warning juga di situ. Warning itu apa? Saham-saham yang berpotensi turun. Jadi Anda bisa perhatikan. Ya, terakhir warning kita untuk saham SMDR itu di tanggal September tanggal 27 ini ya. Setelah mencapai klimaks kenaikan ini ya. Saya sudah kasih, ini sudah selesai. Dan ini secara loose kita sudah jelaskan kenaikannya sudah selesai, atau partinya sudah selesai dan tinggal cuci piringnya aja. Itu loh. Masalahnya ini SMDR ini sudah naik besar bersama dengan Temas ya. Bersama dengan Temas. SMDR perlahan turun menuju support gap di 2110 sekitar 15%-an potensinya. Ini loh ya, dari harga 2360 ke 2010. Nggak langsung ke sana kok, prediksi kita ini lama dan kita bersyukur mungkin banyak yang tahu dan bisa terselamatkan dari saham SMDR. Bahkan sempat ya naik dulu ya. Sebelum turun ini adalah proses distribusi. Wajar ya, ada di gocek naik sedikit, pullback sedikit. Untuk apa? Untuk agar ya price maker bisa membuang barang gitu ya. Di sini loh ya. Kita harus paham itu. Dan untuk membuang barang tidak semudah membaca broker summary untuk melihatnya. Tapi kita cukup kita tahu potensi ke bawah, berarti kalau ada kenaikan apa ya, sell on strength gitu aja. Ya, jangan pikirin ini price makernya jualan dan sebagainya, pakai apa, nggak perlu pusing-pusing seperti itu. Ya, kalau kita akan berikan warning di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat lah. Ya, ada rekomendasi juga ini ya, seperti Arko, ini TP1, GIN, Toto dan sebagainya. Ini gratis ya. Anda nggak join PTR, nggak join Pit dan Pit juga bisa dapat rekomendasi kalau Anda follow trading view kita. Ya, ini beberapa nggak kita update karena ini sebenarnya dari saya juga. Saya lagi di Jawa Timur, di kampung ya. Ini jadi nggak kita update untuk sementara ini. Jadi nanti kita akan update rekomendasi gratis di sini, dan juga ada warning juga saham-saham yang akan turun gitu. Seperti Bukai kita sudah berikan warning ya. Ada beberapa warning juga ESA ya. Oke, target koreksi IHSG ini juga kita kasih tahu di sini nantinya ya. Jadi Bapak Ibu bisa follow trading view kita ya di Advisor, cari aja, atau di deskripsi ini ada ya, di deskripsi video ini. Silakan dilihat di situ kalau ada nemu trading view kita ya, di follow aja kalau Anda punya ya. Kalau belum join silakan join pakai link di bawah ya. Gitu. Oke. Udah kita bahas semua untuk Gave Talk malam ini ya. Jadi semoga menjawab, semoga Bapak Ibu mendapatkan informasi yang menguntungkan. Paling tidak ada sedikit pandangan-pandangan yang mungkin belum pernah didapatkan. Di Gave Talk ini dapat
mendapatkan informasi itu. Dan sekali lagi untuk malam ini terakhir untuk New Year program Peer dan Pierce 50% untuk paket 12 bulan ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk invest bersama Yev di tahun 2023 yang katanya tahun yang agak gelap ya, tapi kita tetap melihatnya cerah ya, asalkan kita tahu caranya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yev Talk malam ini. Semoga dapat diambil yang positif, yang kurang cocok silahkan diabaikan. Perbedaan itu hal yang wajar. Sekali lagi kita saling menghormati ya, dan analisa lagi buat trading plan, buat investing plan ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.